Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Nindya Praja Arif Wahidinani, NPP 301295, kelas E5, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Utara. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan suatu video yang membahas materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur. Konsep evaluasi kinerja. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan atau juga suatu organisasi. Namun, tidak hanya berhenti di situ. Evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Dengan penilaian yang sistematis, maka penilaian juga akan lebih memiliki dasar dibandingkan hanya membahas kinerja secara umum saja. Hasilnya adalah perusahaan bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan untuk hari-hari ke depan. Selain itu, karyawan juga menjadi lebih tahu apa tanggung jawab yang harus dilakukan mereka. Ditambah lagi mereka juga tahu apa saja yang harus diperbaiki di dalam suatu proses pekerjaan mereka agar bisa memberikan performa yang lebih baik. Kemudian langkah dari evaluasi kinerja. Ada beberapa langkah dari evaluasi kinerja. Yang pertama, lakukan secara rutin dan konsisten agar sebuah perusahaan atau sebuah organisasi idealnya melakukan evaluasi kerja 1-2 kali dalam setahun. Namun hal itu tidak bisa dijadikan patokan. Pihak manajemen, perusahaan ataupun organisasi pun dapat mengadakan evaluasi kerja karyawan lebih sering ataupun lebih jarang tergantung kebijakan pada masing-masing suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya evaluasi dilakukan secara tatap muka atau dalam hal ini face to face. Cara yang paling sesuai dan yang paling ideal untuk melakukan evaluasi kerja karyawan adalah dengan cara bertemu langsung atau dalam hal ini tatap muka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanggil satu persatu karyawan yang akan dievaluasi ataupun mengadakan rapat besar dengan para karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu perhatikan penggunaan kata dan bahasa dalam penyampaian. Penggunaan bahasa yang tepat harus dilakukan agar masing-masing pihak dapat menangkap setiap pokok pembahasan yang disampaikan dalam kegiatan evaluasi kerja karyawan. Perusahaan atau pihak evaluator dapat memilih kata-kata yang spesifik agar membantu karyawan atau pihak yang dievaluasi bisa lebih memahami dan menyimak kegiatan tersebut dengan serius. Antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang embennya sekarang. 4. Yaitu mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima yaitu memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus rencana diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Kemudian manfaat dari evaluasi kinerja. Manfaat
dari evaluasi kinerja yaitu memberikan evaluasi kinerja yang baik bagi perusahaan. Yang pertama yaitu kepastian dalam pembuatan dan pembaruan struktur gaji dan kompensasi benefit atau dalam hal ini bonus. Dengan adanya penilaian yang baik dan terstruktur akan menghindarkan perusahaan dari overbooking atau kurang dan dalam memberikan kompensasi timpal. Yang kedua yaitu penentuan posisi dan tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua yang ada, termasuk kemampuan personelnya menetapkan orang yang mampu posisi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu membangun sikap percaya satu sama lain. Berikan pemahaman bahwa dalam suatu kegiatan evaluasi, karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan tentu saja harus memfasilitasi ini dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu melindungi perusahaan secara hukum. Proses penilaian kinerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seseorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Bila mana perusahaan terpaksa mengeluarkan keputusan untuk memberikan karyawan riwayat penilaian kerja yang didokumentasikan dengan baik, bisa menjadi dokumen yang bisa menjadi bukti dan dokumen pendukung yang menjadi dasar keputusan suatu pemberhentian. Baik, kemudian terdapat 7 metode yang bisa digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Di antaranya, yang pertama yaitu penilaian melalui KPI. Sudah umum diketahui bahwa salah satu fungsi KPI adalah sebagai alat ukur kinerja karyawan. KPI mencatat rekaman target dan pencapaian individu, tim maupun suatu perusahaan atau organisasi. Berdasarkan catatan tersebut, baik leader, manajer, dan HRD dan akan menilai kinerja seseorang karyawan dengan objektif karena terdapat indikator pencapaian di dalamnya. Kedua yaitu evaluasi diri. Selanjutnya, kita memiliki metode evaluasi yang sedikit berbeda dengan metode lain. Membuat karyawan mengevaluasi dirinya sendiri ini juga merupakan salah satu cara dalam menilai kinerja seorang karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu peer feedback. Ingin meyakinkan penilai di luar dari data dan hasil wawancara face to face karyawan, Anda bisa menarik umpan balik dari rekan kerja satu tim atau divisi yang bersangkutan. Point of view dari orang ketiga selalu bisa membantu Anda untuk bersikap objektif dan adil. Ingin memberikan kesempatan unik untuk mempelajari keterampilan dan mampu mengembangkan karyawan dan membantu mengidentifikasi jaringan kepemimpinan, pekerjaan, keterampilan, kolaborasi individu dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu feedback 360 derajat. Hampir serupa dengan peer feedback yang tadi. Peer feedback 360 derajat menarik penilaian dari lingkaran yang lebih luas lagi. Tidak hanya rekan-rekan satu tim, bisa juga dari tim atau divisi yang lain yang pernah berkolaborasi dengan karyawan. Feedback 360 derajat ini juga mencakup review dari atasan maupun bawahan, bahkan dari pelanggan. Biasanya feedback 360 memberikan gambaran atas kinerja karyawan dalam lingkup kemampuan bekerja sama, kualitas kepemimpinan, orientasi tujuan, level motivasi, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Namun, kekurangan terbesar dari metode ini adalah muncul bias atau sifat subjektif dari penilaian. Maka, sebagai penilai, HRD maupun manajer harus menyaring dan menyerap review yang diterima secara objektif dan adil. Baik, kemudian penilaian dengan skala. Penilaian dengan skala ini adalah salah satu teknik evaluasi kinerja karyawan yang juga umum digunakan. Dengan metode ini, kinerja individu di berbagai bidang tugas pekerjaan akan dinilai dalam berskala. Berbagai kriteria termasuk produktivitas, pelayanan pelanggan, kerja tim, kualitas kerja, perhatian terhadap keselamatan, dan sebagainya akan dievaluasi. Metode ini dilakukan dengan memberikan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya
dan juga angka 1 sampai seterusnya yang umumnya mengidentifikasikan rentang tidak memuaskan hingga luar biasa. Metode ini juga memungkinkan penguasa untuk mengusaha untuk mengevaluasi beberapa karyawan secara bersamaan. Ya, terima kasih. Itu tadi beberapa penyampaian materi mengenai teknik evaluasi kinerja aparatur dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.